Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang OAI metadata. Saya ngebahas tentang jurnal, Open Journal System yang udah lama. Sebenarnya materinya nggak saya update-update. Mudah-mudahan bagi teman-teman pengelola jurnal, salah satu materi yang saya akan buat ini bermanfaat buat Anda semua. Yuk, silahkan ditonton videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba membahas tentang Open Journal System yang lebih khususnya ke OAI, gitu ya. Nah, apa itu OAI, fungsinya buat apa di OJS, saya akan coba bahas. Dan sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra. Oke, teman-teman semua, ketika kita menjadi pengelola jurnal, khususnya yang jurnal online, tentunya kita menggunakan satu software namanya OJS atau Open Journal System. Nah, Open Journal System ini bakalan membantu teman-teman pengelola jurnal untuk membuat tampilan atau membuat tempat penguploadan OJS, mereview, dan seterusnya. Nah, OAI itu akan kita temui ketika kita akan mengindeksi jurnal kita tersebut, alamat internet kita. Jadi itu akan ketemu, misalnya contoh saya mau daftar di Garuda. Karena kepentingan akreditasi di Arjuna, saya harus terindeks di Garuda jurnalnya. Jadi salah satu yang diminta di Garuda adalah link dari OAI-nya. Oke. Apa itu OAI? OAI itu adalah Open Archive Inisiatif, yaitu merupakan suatu protokol yang digunakan untuk pertukaran metadata. Nah, sebenarnya Garuda itu ngambil data teman-teman semua di jurnal teman-teman. Jadi di OJS semuanya di open yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu ditampilkan seperti nama pengarang, nama title dari jurnalnya, dan seterusnya. Nah, OAI ini dibutuhkan agar website-website lain bisa meload semua data. Misalnya selain Garuda ada Neliti atau DOAJ dan seterusnya. Nah, kalau kita mau terindeks di Garuda ataupun Neliti, wajib OAI-nya tidak ada atau bisa diakses lah. Nah, bisa diakses oleh si penyedia website Garuda ataupun Neliti. Nah, teman-teman, kita lihat ke layar. Yang pertama, OAI itu sebenarnya sudah dibuatkan ketika kita pertama kali menginstal jurnal, gitu ya. Alamatnya setelah patch yang kita buat, misalnya saya punya jurnal.ubl.ac.id index.php explore, gitu ya, patchnya. Kemudian kita slash saja huruf kecil semua OAI. Nah, ini ada 3 pilihan, ini OJS 2 ya teman-teman. Ada identify, ini berhubungan sama identitas semuanya, list record, list set, list metadata format, list identifier. Nah, walaupun tadi tampilan awalnya ada tulisan error, sebenarnya OAI ini nggak jadi masalah. Jadi, saya ulang lagi, kalau saya arahkan ke linknya OAI, itu ada error seperti ini, OAI error, tapi nanti kita coba cek validasi errornya kenapa. Kalau misalnya nggak terlalu mayor, masih kesalahan-kesalahan minor, itu masih bisa kita load, gitu ya, bisa ditampilkan. Oke, kemudian OAI ini sekali lagi sudah terinstall ketika teman-teman menginstal aplikasi OJS. Nah, ini super admin dari OJS yang tadi. Jadi saya punya super admin jurnal.ubl.ac.id yang bisa diakses. Di sini salah satunya ada jurnal namanya Explore. Jadi OJS itu ada super adminnya yang ngurusin atau yang bisa membuat jurnal-jurnalnya yang lain di dalamnya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah jurnal Explore. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita pertama kali nginstal pasti sudah ada OAI-nya. Jadi sudah ada OAI-nya. Walaupun super admin itu pasti ada. Kita bisa lihat di set administrator. Jadi ini menunya yang super admin ya. Pasti agak beda dengan yang teman-teman pengelola jurnal miliki, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat setting. Nah, ini berhubungan sama identitas yang intinya. Nah, di bawahnya itu ada register set for indexing. Nah, ini untuk OAI-nya. OAI-nya secara
umum dia akan membuat setelah patch-nya index.oai. Karena ini super admin berarti dia index.oai/oai. Nah, kemudian selanjutnya kita save, kemudian di jurnal yang lain misalnya kalau kita lihat di sini ini setting ya. Kemudian saya back lagi. Saya pilih yang hosted jurnal. Nah, ini adalah beberapa jurnal pilihan yang ada di jurnal.ubl.id. Dan pastikan ketika kita menginstal OAI-nya ataupun menginstal, diaktifkan enable this journal to appear publicly on the site gitu ya. Nah, ini path-nya. Jadi path-nya adalah explore. Nah, selanjutnya teman-teman, yang jadi masalah adalah OAI ini kadang tidak bisa terindeks di Garuda ataupun tidak bisa terindeks di Neliti atau tidak terindeks di Doa Aji ataupun nanti sampai ke Arjuna. Jadi terindeksnya agak sulit. Ada beberapa faktor error dari OAI ini. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang error dari OAI-nya. Nah, kita bisa ngeceknya gimana? Nah, saya ada 2 website yang saya rekomendasikan buat teman-teman untuk ngecek apakah ada error atau tidak OAI kita, karena kita nggak bisa ngecek sendiri gitu ya. Kita butuh website lain. Namanya adalah, yang pertama adalah oval.base-sourcenet gitu ya. Nanti saya letakkan di deskripsi video ini. Yang pertama kita coba, yaitu saya ingin mencoba jurnal ubl.ac.id index php explore./oai. Nah, saya blok URL-nya dan saya copy paste, saya letakkan di website yang pertama, yaitu oval-base-sourcenet. Ini gunanya untuk memvalidasi. Kita validasi, tunggu beberapa saat, teman-teman semua, nanti akan tampil pesan kesalahannya kalau ada. Kalau misalnya sudah sukses semua, berarti OAI kita sudah jalan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, teman-teman, sudah beberapa saat dia akan tampil nih, ada di validated repository, kemudian ada name-nya, ada admin-nya, kemudian ada beberapa sub menu, server communication, sukses, XML, sukses. Nah, ada satu yang warning. Nah, kalau warning mah nggak masalah, yang penting nggak file gagal gitu ya. Nah, ini kalau udah sukses semua, berarti OAI kita bisa ke-detect gitu ya. OAI ini dia bakalan ngecek semua metadata yang ada di jurnal kita, si oval-base-sourcenet. Nah, yang kedua adalah website untuk mengecek validasinya yang saya sering gunakan adalah OAI PMH Validator. Gitu ya, teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi videonya, dia akan tampil. Seperti ini, kita paste aja, sama seperti tadi, kita cek now. Jadi teman-teman yang memang basicnya bukan IT, tentunya gampang atau mudah untuk mengeceknya karena udah ada websitenya. Nah, kita lihat di sini ada validate URL, di sini hijau semua berarti oke. Kemudian di sini ada menu list metadata format, kita cek juga. Nah, ini juga hijau semua, list set hijau semua, sampai dengan yang paling bawah ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang merah ataupun yang file. Oke, ini ada semua. Jadi poinnya itu harus tercontreng semua. Berarti kalau misalnya ini nggak ada masalah, nah ini request timeout-nya terlalu lama. Nah, ini udah cepat karena jaringan juga, dan beberapa hal yang memang tentunya harus kita hindari gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini teman-teman, ini udah oke, OAI-nya udah oke. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya masalah error, saya mungkin sharing beberapa pengalaman ketika saya mengolah jurnal. Yang pertama, misalnya kalau OAI-nya error itu disebabkan apa sih kalau misalnya tidak terindeks di Garuda ataupun di Neliti misalnya. Yang pertama, teman-teman cek dulu pada saat menginstal, apakah folder yang teman-teman install di cPanel. Jadi kalau yang nggak ngerti cPanel ataupun di hostingnya, coba hubungi orang IT-nya, apakah permissionnya sudah di public. Nah, biasanya permissionnya itu belum di public folder OJS-nya. Kemudian yang kedua, yang menjadi problem juga adalah ketika kita memasukkan simbol itu di abstrak. Jadi ada simbol lebih besar, kemudian persen, kemudian dan, itu juga mempengaruhi metadata dan menyebabkan itu error. Jadi menyebabkan itu error. Dan beberapa hal lagi yang memang masalahnya teknis, yaitu di setup
OJS teman-teman gitu juga belum diisi semua data-datanya sehingga dia tidak menampilkan semua metadata. Nah, error-error itu bisa macem-macem teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah tentang OAI, bisa hubungi saya, nanti saya coba bantu untuk melihat kesalahan OAI-nya apa gitu ya. Nanti di deskripsi video ini juga ada kontak dan email saya. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan tentang OAI gitu ya. Mudah-mudahan pengelola jurnal yang saat ini memang mengejar akreditasi, tentunya link ini harus aktif. Sekali lagi, untuk pertukaran metadata itu harus aktif, dan cara mengaktifkannya sangat mudah, tetapi ketika ada error itu yang sulit untuk mencari kesalahannya apa. Nanti coba kita cari-cari apa kesalahannya. Oke, itu saja teman-teman pembahasan tentang OAI. Mungkin agak panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robylendra. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.